Akibat diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut, tanggul sungai Widodaren jebol yang berlokasi di dekat permukiman warga. Sekitar 700 rumah di 2 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir hingga Jumat pagi. Beginilah kondisi banjir yang merendam desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan Pati, Jawa Tengah, di mana air setinggi 30 hingga 60 cm ini menggenangi permukiman warga. Warga pun berjibaku mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih aman. 700 rumah warga terendam banjir dengan kedalaman bervariasi. Pasalnya air banjir datang secara tiba-tiba sekitar pukul 4 pagi akibat tanggul sungai Widodaren yang jebol. Usai wilayah lereng di Pegunungan Kendeng diguyur hujan selama 3 hari berturut-turut. Hingga kini air terus mengalir seiring kondisi tanggul sungai Widodaren yang belum bisa tertangani. Salah satu warga desa Ketitang Wetan mengungkapkan awalnya banjir limpasan sejak Kamis malam hanya membanjiri jalanan sisi utara saja. Namun setelah tanggul jebol, akhirnya ratusan permukiman di 2 desa kebanjiran. Ini perkiraan tadi antara jam 3 jam 4-an ini Pak. Dan ini sebabkan karena tanggul jebol ini di sebelah barat dari desa ini. Dan ini mengakibatkan hampir ratusan rumah terendam ini sampai 50 cm. Dan ini mengakibatkan terendamnya desa Ketitang sama desa Raci. Hujan deras itu berturut-turut sampai hampir 3 sampai 5 hari kan. Harapannya semoga bisa ada pembenahan lah dari. Banjir melanda Kabupaten Pati dan Demak sejak Kamis kemarin berdampak pada 700 rumah di 2 desa. Seperti apa kemudian kondisi terkini di sana? Segera kita update bersama kontributor Berita 1 ada Jamaah Rizky di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jamaah, seberapa jauh jarak antara tanggul dan permukiman warga ini mungkin Anda bisa gambarkan sehingga kemudian berdampak banjir yang begitu parah begitu pada 700 rumah. Ya, selamat siang Agung juga Berita 1. Saat ini saya sedang berada di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di mana lokasi ini merupakan salah satu titik terparah dari dampak banjir akibat tanggul jebol yang menggenang permukiman. Di mana perlu kami gambarkan pula, memang kalau di tanggul sendiri ya membentang dari sisi selatan ke utara, di mana dari tanggul jebol ini terdapat di sisi selatan permukiman dari 2 desa, yakni Desa Ketitang Wetan dan Desa Raci. Di mana tanggul jebol sendiri di area pesawahan itu berjarak sekira 30 meter dari permukiman, sehingga praktis kondisi tanggul yang jebol sekira antara pukul 3 hingga pukul 4 pagi tadi. Warga yang saat istirahat sontak dibuat kaget dengan datangnya air yang begitu banyak langsung mengepung di area permukiman warga. Di mana selain di titik tanggul jebol di area persawahan tersebut, tanggul jebol juga terjadi di Desa Raci, yakni tidak jauh dari permukiman, di area permukiman warga yang alami jebol yang langsung kembali ke permukiman warga. Terdapat 2 titik tanggul jebol di area wilayah Kecamatan Batangan yang terendam 2 desa, terendam kira 700 rumah warga di wilayah ini. Gitu, Agung. Oke, saat ini begitu bagaimana kondisi warga di sana? Diungsikan ke tempat lain yang lebih aman atau seperti apa? Kami lihat di belakang Anda ini bangunan-bangunan rumah tetapi tidak ada aktivitas di sana. Apakah warga sudah memang meninggalkan rumah mereka begitu? Ya, memang benar, sejak pagi tadi masyarakat pasca banjir datang langsung berupaya mengevakuasi, mengamankan barang elektronik dan barang-barang berharga milik pribadi ke tempat yang lebih aman. Selain mengamankan barang-barang mereka, sejumlah warga termasuk kaum rentan, termasuk lansia maupun balita, sebagian pada mengungsi ke tempat sanak saudara yang dirasa lebih aman dari genangan banjir. Di mana memang sampai saat ini banjir yang merendam permukiman warga pada hari ini, warga masih sebagian masih bertahan dan memanfaatkan logistik yang ada di pekerjaan di rumah mereka. Di mana memang banjir di wilayah kali ini sudah terjadi setiap musim penghujan terjadi banjir di wilayah kali ini karena rapuhnya kondisi tanggul yang berada di permukiman yang membentang di wilayah 2 desa ini, sehingga banjir tahunan terjadi dan masih terus terjadi pada kali ini ketika musim penghujan. Begitu.
Agung. Tanggulnya rapuh dan ini terjadi di 2 titik di 2 desa begitu. Bagaimana dengan sistem drainasi di kawasan permukiman warga? Apakah sistem drainasi ini juga tidak mampu menampung air yang tergenang? Lalu kemudian jika ini tidak mampu menampung air tergenang, upaya apa yang akan dilakukan untuk menyurutkan banjir? Apakah akan dilakukan dengan mekanisme pemompaan begitu? Eh, Memang kondisi banjir di wilayah kali ini eh, biasanya mengandalkan dari debit air Sungai Widodaren ini yang turut sehingga praktis kondisi air yang menggenang di permukiman langsung ke arah sungai dan bermuara ke laut di sisi utara Pati ini. Di mana memang selain dari kondisi drainase memang kurang maksimal, hal tersebut membuat banjir yang menggenang di wilayah kali ini berlangsung cukup lama dan biasanya berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Gitu, Bang. Oke, ini kan sudah masuk musim penghujan begitu. Hujan dengan intensitas tinggi bukan tidak mungkin kembali terjadi. Adakah upaya dari pemerintah atau pihak terkait begitu untuk segera memperbaiki tanggul yang roboh sudah mulai dilakukan atau seperti apa? Memang dari pemerintah desa Ketangwetan maupun pemerintah desa Raja sendiri beberapa kali sudah mengajukan permohonan ke dinas terkait pemerintah Kabupaten Pati untuk pembuatan tanggul di mana memang tanggul-tanggul di panjang aliran Sungai Widodaren ini alami kerusakan yang cukup diperhatikan untuk dibuat tanggul permanen, di mana memang tanggul-tanggul di sepanjang sungai ini sudah beberapa kali diperbaiki namun jebol lagi seperti kondisi yang terjadi pada kali ini, di mana warga pun dari warga desa sini berharap agar pemerintah serius menangani kondisi tanggul agar kondisi banjir tahunan seperti ini tidak terjadi menimpa warga kali ini. Begitu, Agung. Oke, jamaah, mungkin Anda bisa tunjukkan kondisi tanggulnya seperti apa? Ada di dekat lokasi Anda atau tidak? Ya, Agung, terkait tanggul sendiri berada di sekitar 3 km dari tempat titik saya melaporkan ini yang berada di sekitar sisi selatan dari permukiman warga. Kondisi tanggul memang cukup rapuh karena setelah jebol karena sudah ditangani darurat pada kondisi musim penghujan di beberapa waktu yang lalu, musim penghujan sebelumnya jebol dan ini akhirnya tanggul jebol lagi. Begitu, Agung. Oke, terakhir mungkin jamaah di tayangan sebelumnya kami lihat juga jalur Pantura sempat mengalami macet parah begitu karena juga ada tergenangan banjir yang terkena jalan begitu. Mungkin Anda bisa elaborasi kabarnya apa benar banjir dari luapan Sungai Widodaren ini juga berimbas pada hambatan pengiriman atau logistik di jalur Pantura. Benar demikian? Ya, benar, Agung. Banjir dari akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Pati ini pada Kamis malam kemarin memang sempat meluap ke area jalur Pantura dari Pati menuju ke Kabupaten Rembang menggenang sekira 30 hingga 40 cm membuat kondisi jalan sempat tersendat pada kemarin. Namun saat ini sudah berangsur surut dan sudah dilalui normal. Sementara perlu kami sampaikan pula di wilayah Pantura Timur ini selain banjir yang menggenang di wilayah Kabupaten Pati, banjir cukup parah juga masih menggenang di wilayah Kabupaten Demak. Seperti di layar kaca ini memang banjir di wilayah tersebut terjadi karena tingginya curah hujan serta ditambah kondisi naiknya siklus trop di pesisir Kabupaten Demak yang menyebabkan air sulit mengalir ke muaranya ke laut, di mana banjir kali ini terjadi mengular pada hari sebelumnya mengular hingga 15 km ke area perkotaan di Kabupaten Demak. Sampai saat ini setelah dilakukan rekayasa lalu lintas dari Satlantas Polres Demak terurai dengan lancar. Begitu, aja. Laporan Anda jamaah Rizky, selamat kembali bertugas ya Pak.